Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa kembali bersama kami. Seperti biasanya, kami akan memberikan informasi terupdate seputar sinetron Badai Pasti Berlalu yang tayang setiap hari di SCTV. Namun sebelum itu, kami menyarankan kepada kalian untuk menonton video kami sampai habis ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan sebelum itu juga kami menyarankan kepada kalian yang baru bergabung dengan channel kami, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu ya, agar kalian semua tak tertinggal informasi terupdate dari channel kami seputar sinetron Badai Pasti Berlalu, yang tentunya akan semakin membuat kita penasaran dengan kelanjutan alur dari episode sinetron ini. Siska divonis dokter akan melahirkan secara prematur. Hal itu terjadi ketika Siska terjatuh karena dirinya sedang mencari Boni yang menghilang dari rumahnya. Dan ternyata alasan Boni pergi dari rumah Tante Marissa sangat membuat semua orang terkejut. Sebenarnya Boni sudah mengetahui kebohongan ibunya sendiri yang mengatakan bahwa sebenarnya Leo adalah ayah kandungnya. Namun saat ini Boni sudah mengetahui bahwa Chris lah ayah kandung yang sebenarnya. Namun Tiara tidak mengetahui ketika Boni sudah mengetahui kebenaran itu. Boni pun memutuskan untuk pergi meninggalkan ibunya dan menghilang dari rumah Tante Marissa. Tiara pun terlihat begitu panik ketika mencari Boni. Dia tidak bisa menemukan keberadaan Boni. Sampai akhirnya Boni pun ditemukan oleh Siska dan Chris. Namun tak diduga Tiara malah menyalahkan Siska. Tiara pun menuduh Siska bersekongkol dengan Chris untuk menculik Boni. Tiara pun terlihat begitu marah hingga akhirnya dia mendorong Siska hingga terjatuh. Mungkin itulah yang menyebabkan Siska menjadi pendarahan. Siska pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit oleh Chris. Namun Chris tidak mengetahui ketika Siska mengalami pendarahan. Saat diperiksa dokter, ternyata Siska mengeluarkan banyak darah. Dan untung saja janinnya bisa diselamatkan. Namun kemungkinan besar Siska akan melahirkan secara prematur. Chris pun menjadi sangat panik ketika mendengar hal itu, karena apa yang terjadi dengan Siska adalah salah dirinya. Karena Chris membiarkan Siska ikut mencari Boni yang hilang. Bahkan dia tidak bisa mencegah Tiara ketika Tiara mendorong Siska hingga terjatuh. Sebelum itu Siska memang terlihat sangat kesakitan karena kakinya mengalami kebas dan tidak bisa berjalan. Namun karena keras kepala, Siska terus saja mencari Boni hingga akhirnya dia menemukan Boni. Namun tak diduga Tiara mendorong Siska hingga terjadilah hal ini. Sementara itu Leo mengabarkan kepada kedua sahabatnya Romi dan Ardan bahwa dirinya akan memberikan sebuah kejutan kepada Siska dengan tidak memberitahu Siska bahwa dirinya sebentar lagi akan kembali. Namun ketika Ardan sedang video call dengan Leo, tiba-tiba saja Romi datang dengan wajah yang sangat panik karena dia melihat Siska dibawa ke rumah sakit karena mengalami pendarahan. Romi dan Ardan pun segera bergegas untuk melihat bagaimana kondisi Siska. Mereka langsung pergi ke ICU karena Siska saat ini sedang ditangani oleh dokter. Siska pun ditunggu oleh Chris, lalu kemudian Tante Monik dan Johnny pun tiba di rumah sakit dan menanyakan bagaimana keadaan Siska sebenarnya kepada Chris. Mereka pun menunggu di luar karena dokter sedang memeriksa Siska di dalam. Namun Tante Monik terlihat begitu khawatir dan kaget ketika mendengar perkataan dokter. Untung saja janin yang kini dikandung oleh Siska bisa diselamatkan. Namun kemungkinan besar Siska akan melahirkan secara prematur karena kejadian ini. Karena Siska mengalami pendarahan bukan kali ini saja.
Ketika waktu itu Siska juga sempat mengalami pendarahan. Hal itulah yang menyebabkan Siska akan melahirkan secara prematur. Sontak saja hal itu membuat Tante Monik menjadi sedih dengan perkataan yang disampaikan oleh dokter kepada mereka. Sementara itu Tante Marissa terlihat sangat khawatir dan cemas dengan kondisi Siska karena dia melihat Siska terjatuh waktu sedang mencari Boni. Dia khawatir dengan janin yang dikandung oleh Siska. Akhirnya Tante Marissa kini mulai sadar. Dia selalu menyakiti Siska, bahkan ingin menyakiti calon cucunya sendiri. Tante Marissa pun terlihat sangat sedih dan termenung memikirkan Siska. Dia pun terlihat sangat menyesal karena selalu menyakiti Siska. Padahal Siska saat ini sedang mengandung anak dari Leo, cucunya sendiri. Tiara pun bertanya kepada Tante Marissa mengapa dirinya terlihat sangat sedih. Namun Tante Marissa menutupi hal itu karena tidak ingin Tiara tahu. Tante Marissa pun kemudian menangis di kamarnya dan menyesali mengapa selama ini dia selalu menyakiti calon cucunya sendiri yang kini dikandung oleh Siska. Padahal jelas-jelas janin yang kini dikandung oleh Siska itu adalah anak kandung dari Leo, putranya sendiri. Sebelumnya Tante Marissa terlihat membeli perlengkapan bayi, namun dirinya mengelak perlengkapan itu akan diberikan kepada Siska. Namun saat ini Tante Marissa terlihat sadar atas apa yang dilakukannya selama ini kepada Siska. Dia pun menyesali dengan perbuatannya kepada Siska selama ini. Bahkan dia selalu menyakiti Siska dan ingin mencelakakan janin yang kini dikandung oleh Siska. Tante Marissa pun akhirnya sadar dan bisa menerima Siska. Lalu bagaimanakah dengan Tiara ketika dia mengetahui bahwa Tante Marissa kini sudah mulai sadar? Sepertinya sebentar lagi Tante Marissa akan bisa menerima Siska serta janin yang kini dikandung oleh Siska. Apalagi Leo sebentar lagi akan segera pulang. Nah guys, mungkin itulah informasi yang bisa kami berikan kepada kalian seputar sinetron Badai Pasti Berlalu yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Jangan lewatkan episode dari kelanjutan sinetron ini ya, yang tentunya akan semakin seru dan menarik, serta akan membuat kita semakin penasaran dengan kelanjutan dari episode sinetron ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.